Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Yes. Kita Tapi Mbak Agi ngomonginnya lagi seneng-seneng, tapi ada yang lagi ya gimana? anggot-anggotan, dia ada yang lagi marah besar ini kepada Menteri Oh, Keuangan Purbaya nih Mbak Agi. Gara-gara oh, kemarin yang banding-bandingin eranya Pak Prabowo dengan eranya Pak Jokowi dengan eranya Pak SBY kan gitu ya. Dan kemudian dibikin konten lagi sama Mbak Agi itu kan jadi tambah bikin panas saja mereka. Karena kabarnya mereka mendesak agar Pak Prabowo memecat Menko Purbaya ya Mbak ya. iya betul. Gimana tuh ceritanya? Masa Pak Prabowo bisa diatur-atur sama Termul? Yang bener aja. Iya, iya. Tapi memang Purbaya juga iseng banget ini dan ini bukan yang pertama kali loh dia ngomong seperti ini ya. Dulu ketika awal-awal dia jadi Menteri Keuangan kan dia juga pernah bicara soal itu gitu ya. Tapi bahasanya dulu bukan eranya Pak SBY lebih makmur enggak, tapi ekonomi apa waktu ekonomi tumbuh walaupun Tumbuh. walaupun Pak SBY tidak banyak bangun infrastruktur. Tapi sekarang dikatakan bahwa rakyat lebih makmur di eranya Pak SBY. Dan menarik, mesti ya diakui jujur kan dulu kan sering dibanding-bandingkan ya, kita ingat Ya. daerahnya bahwa eh, wah Pak Jokowi membangun infrastruktur, ngapain aja tuh presiden sebelumnya gitu dibandingin dengan di eranya SBY dan sebagainya dan kita waktu itu ingat bener pendukungnya SBY kayak mendelep gitu sebel banget kan gitu 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 kan Betul. gitu ya nggak bisa jawab karena waktu itu kan dominan banget ya buzzer itu ya kuat sekali Dominan ya banget ya luar kuat sekali biasa. dan tipikalnya Pak SBY juga nggak suka yang konfrontatif seperti itu kan gitu. Ya, Betul. tapi memang di era, menurut kalau saya menyoroti di eranya Pak SBY ya, bukan kita mau banding-bandingkan, tapi memang relatif selain soal ekonominya lebih stabil karena dia juga membayar utang lebih cepat dari IMF, itu yang paling terasa kan tidak ada pembelahan ya Mbak Agi ya, Betul. itu yang mewah buat kita. Jadi bahwa dia berdiri di atas semua golongan dan juga tidak ada pembelahan-pembelahan semacam itu ya. Ini bukan kampanye untuk anu ya, untuk Pak SBY apalagi kemudian untuk AHY enggak ya, tapi kita memaparkan aja Kenyataan. kenyataan Betul. semacam itu gitu. Dan saya kira kalau sekarang mereka mau membantah lagi ya susah. Mereka nggak punya dasar lagi dan sekarang kan pasukan mereka itu relatif kecil ya, relatif apa relatif Ya. termul itu nggak sebesar dulu walaupun saya kira kalau kemudian dikucurkan dana lebih besar lagi ya pasti akan bergerak lagi. Persoalannya kan kalau dulu bisa menggunakan uang negara yang Mbak Agi, kalau sekarang kan nggak harus pakai dana pribadi ya buzzer-buzzer itu ya. Gitu kan Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang ini saat ini sedang terpuruk banget ya. Hmm. Dari kemarin kita bilang Jokowi terpojok, Jokowi terpuruk, Hmm. Jokowi sudah hilang kesaktiannya apa. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Loh, ini kita Walaupun ngomongin ngomongin Jokowi lagi, bukan ngomongin Purbaya. karena ngomongin Termul kan Mas Hersu yang Oh meminta iya iya iya. Purbaya ini. Saya Termulnya tadi ini ngomongin namanya. Pak SBY sama Purbaya loh, Mas. Iya betul. Jadi ini ceritanya koordinator Laskar Cinta Jokowi itu namanya Suhandono Baskoro ya. Ini juga sering tampil di televisi kayak begitulah diundang untuk mewakili suara Jokowi atau mewakili geng Solo lah kurang lebih demikian. Hmm. Jadi dia menuding ya ucapan Purbaya itu nggak berdasarkan data yang valid gitu dan terkesan untuk mencari popularitas saja sebagai menteri baru, menteri keuangan untuk sengaja menyerang warisan pemerintahan Jokowi. Ya tapi Lah ngapain dia dulu muji Pak SBY kan? Dia mesti muji Pak Prabowo dong kalau dia mau jilat, ya kan? betul, Hmm. betul. Jadi ya sebenarnya sih Purbaya ini hanya memaparkan Melaporkan kenyataan data, atau ya data, data itu. memaparkan data. Dan saya perhatikan dia di mana-mana selalu ngomongnya soal data sih, Hmm. Mas Ersu. Hmm. Dan data itu artinya juga perbandingan. Nggak Ya, mungkin kita walaupun memang ini kita akui nyebelin sih, terutama bagi para termo. coba bandingkan ketika pertama awal-awal gitu ya Jokowi ini berkuasa kan dia juga langsung ke Hambalang dan Hmm. sejak itu di situ disebut sebagai Candi Hambalang Hmm. walaupun dia tidak banyak berkata-kata tapi dengan mimik dia yang terus jalan yang kemudian agak geleng-geleng Termangu-mangu. termangu-mangu di situ menatap gitu itu apa maksudnya Hmm. dan Pak SBY saat ini tidak membalasnya dengan datang ke IKN sana dan kemudian
kan nggak melakukan itu SBY. Begitu juga dengan AHY malah masih tetap hormat ya Ya, begini tetap begitu belain kayak IKN lah dia ya sebagai Menteri Infrastruktur, Menko Infrastruktur gitu ya. begitu begitu walaupun kemudian menjadi PSN yang sekarang dananya sangat-sangat cupet begitu, tapi ya kenyataannya tidak ada caci maki, tidak ada lambang-lambang itu yang apa namanya gestur yang melambangkan sesuatu seolah menyesalkan dan sebagainya. Padahal kalau mau disesalkan banyak sekali candinya Jokowi itu kan Mas Hersu yang Kayak kemudian malah sekarang iya, ya. kaleng. Kalau Pak Iya. SBY datang kemudian biasanya saya prihatin. Wah, aduh, Betul kalau Pak SBY kan sering selalu dia saya prihatin sambil iya, ngelus dada iya, begitu iya ya. gitu. Aduh Aduh, luar biasa. Dan ini ya pernyataan dari Suhandono ini dia apa dia mengatakan bahwa pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Lah ya iya yang tanggung jawab tuh Jokowi bukan dia. Dia seorang pejabat gimana mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara tidak berdasarkan data hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Lah justru itu bahkan dengan Pak Jokowi dulu pergi ke Hambalang itu saja sudah nuansanya memecah belah begitu. Jadi kami meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya. Lah kok seenaknya begitu. Jadi ini kayak sebetulnya ini sesuatu yang memperlihatkan suara dari Termul, suara dari relawan Jokowi yang dia sudah tidak menjadi presiden lagi tapi masih tetap dipiara ini, itu kan mencerminkan dia menyuarakan suaranya Jokowi, Mas Hersu. Seperti dia mereka ini mengatakan ini kan Laskar Cinta Jokowi ya, Laskar Cinta Jokowi kemarin itu ketika pekan yang lalu ya, ketika terbentuk barisan Geng Geng Solo, Solo. BGS itu kan juga orangnya Laskar Cinta Jokowi ini Mas Hersu. Oh, Jadi mereka jadi barisan Geng Solo itu sebenarnya orang Laskar Cinta Jokowi gitu ya? Laskar. iya, Ah, Laskar Cinta Jokowi. oh Jadi jadi seperti misalnya rebranding aja dong itu ya? Atau betul. atau pecahan gitu diberi nama itu Atau gitu ya? pecahan aja membentuk Ah, yang baru Mas. Dan hmm. masih tetap menjadi Laskar Cinta Jokowi ya boleh saja Masih begitu. biar kelihatan banyak gitu ya, anunya ya masih kelihatan. Iya betul, karena terbentuk ini yang baru yang tujuannya adalah untuk menjadikan Gibran sebagai RI 1 itu Dulu kan. berapa ya relawannya sampai 3 ribuan gitu ya kalau nggak salah ya disebutkannya. Iya, Hmm. iya, sampai ribuan kok. Hmm. Kalau yang secara resmi itu Pak Jokowi pernah pidato dan dia mengatakan ada 2000 sekian Ah, begitu. iya iya iya. Banyak Padahal sekali itu. Padahal banyak juga orang yang sebenarnya pokoknya bikin nama tapi kemudian seolah-olah banyak. Padahal nggak banyak kan kayak Solmed misalnya Solidaritas Merah Putih saya Betul. nggak Mana tahu lagi tuh. coba? Iya. Terus misalnya seperti yang punya Paiman sedulur Jokowi, Hmm. ya hanya satu dua saja begitu yang ini sebagai apa ini sebagai apa begitu. Nanti kalau seandainya mereka berkumpul ya seperti waktu itu yang dia mengatakan saya di sini sebagai sedulur Jokowi, ketua umumnya dan bukan sebagai Wamendes ketika itu ya Paiman Hmm. Raharjo kan pernah Ya, dia mengumpulkan pada tahun 2023 kalau nggak tidak salah itu menjelang kampanye untuk Pilpres dan Paiman ini juga dia adalah di awalnya mungkin setelah menjadi 02 itu menjadi Prabowo dan Gibran ya dia mendukung Prabowo Gibran tapi sebetulnya yang didukung adalah Gibran gitu karena ya, perintah Jokowi kan demikian ya, ya, relawan-relawan itu sesungguhnya juga ya, ya. mendukung Gibran saja Nah, Mas kalau yang Hersu. kemarin yang ngancam mau apa mau demo ke ini make two piece kemarin itu relawan apa itu, Mbak? Relawan perempuan Jokowi menamakan Ah, dirinya seperti itu oke oke gitu. oke oke. Kok belum jadi belum tuh anunya unjuk rasanya? Sudah minta maaf itu Mas Hersu, Hah? sudah mengatakan Udah itu dalam keadaan emosi dan nonton sebagainya. kecewa. Sebetulnya Nah, ya, oke. sebetulnya bukan itu maksudnya dan sebagainya, tapi kita bisa tahulah itu mungkin cara orang berbicara sehari-hari sebetulnya ya itu terlepas begitu saja. Jadi kalau seandainya orang dalam keadaan emosi dia mengeluarkan kata-kata apa yang bagaimana itu sebetulnya kan sesuatu yang ada di dalam pikirannya saja lepas begitu saja dan apa yang dalam pikiran kita ya itulah yang kita pikirkan sehari-hari gitu. Nah, Jadi batal saya dong ya. membayangkan Oke, ya oke. Ya ya lanjut Mbak Agi. oke. Ya, ini memang aneh-aneh ya teman-teman ini relawan Jokowi ini pernyataannya apalagi belakangan ini memang sudah terpojok, tersudut betul. Kemarin Pak Andika ya ini salah satu pengacara yang menggugat ijazah Jokowi lewat citizen lawsuit itu ya, yang dia adalah juga
kuasa hukum dari Bangun Sutoto ya namanya ya. Oh, yang dua alumni dari Alumni UGM. UGM ya. Alumni UGM yang kemudian menggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Nah, dia mengatakan bahwa sebelumnya itu KPU Solo itu tidak bersedia memberikan salinan ijazah kepada mereka. Kan itu kan diminta nanti Mas Hersu sebagai bukti, sebagai perbandingan apa dan sebagainya. Tapi akhirnya kemarin mereka akhirnya mendapatkan. Padahal siangnya mengatakan ya kami tidak berhasil begini. Tapi sorenya itu akhirnya mereka mendapatkan. Jadi luluh juga ini KPU Solo ini. Jadi sekarang sudah mulai dapatnya dari KPU pusat, dari KPUD DKI dan KPU di Solo ya udah ya. Betul, betul. Ya ini kalau saya rasa ini juga memperlihatkan KPU mulai ada perubahan peta, nggak ada perubahan. KPU nggak mungkin itu ada kesadaran KPU sendiri nggak mungkin itu. Pasti betul. Ini kan kalau melihat kemarin ada peraturan KPU yang ini ya, PKPU yang 731 kemarin. Betul. Iya, yang 731 yang baru terendus kemarin yang peraturan KPU nomor berapa? Nomor 19 tahun 19 pasal 18 ya. Ya. Betul. Itu kan juga dalam rangka itu Mas Hersu, nggak mungkin lah. Untuk apa KPU itu kemudian berpikiran saya ingin menyembunyikan ijazah Gibran, saya ingin menutupi ini nggak boleh dilihat publik. Kalau bukan atas perintah pihak tertentu. Dan itu sama-sama sudah rahasia umum Mbak bahwa KPUD itu ya KPU kalau di pusat itu ya pasti yang jadi pengendalinya adalah Sekretaris Menteri Negara. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang tadi gitu pasti. Kemudian kalau di KPUD di tingkat 1 dan tingkat 2 itu ya kepala-kepala daerahnya yang dominan gitu. Jadi mereka nggak mungkin terpilih kalau tidak punya kedekatan dengan kepala daerah, dengan kepala negara atau dengan partai-partai politik gitu. Jadi mereka bukan orangnya steril, bukan. Itu yang harus kita betul. Gitu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada perubahan peta, ada seperti ada restu dari pihak pemerintahan Prabowo untuk membuka itu secara jujur. Karena kalau tidak restu, tapi saya pressure juga saya kira ketika kemarin terbit aturan, iya kan gitu ya. Ya, apalagi mencabut aturan itu dari mana kalau seandainya mereka kok tiba-tiba mereka bersedia padahal sebelumnya kekeh betul dan yakin betul begitu itu akan oke-oke saja bahwa mereka akan safe lah peraturan itu tiba-tiba melunak begitu saja. Nah ini juga tiba-tiba dan teman dari Pak Taufik ya ini Pak Andika yang sering bersama Pak Taufik itu juga dari narasinya terlihat agak terkejut juga dan gembira begitu akhirnya ya mereka memiliki 3 begitu karena sebetulnya antara tim dari Pak Taufik, Pak Andika, terus kemudian tim Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan juga tim Subban Pala, kemudian tim dari Pak Bonatua Silalahi. Ini kan sebetulnya mereka saling membantu satu sama lain. Ini mengejar ini, dan sebagainya. Jadi sekarang dia makin kuat saja Mas Hersu. Itu yang membuat mereka makin pusing. Sehingga ini meminta sampai Purbaya, apalagi belakang ini menyentil-nyentil terus. Seperti misalnya orang-orang Pak Jokowi dan kemudian kebetulan yang disentil kan soal yang terakhir kemarin ARA ya Marwarar Sirait gitu yang ya sidak di sana yang membandingkan punya ruangan kerja begitu gedenya mewah tiba-tiba masa bangunin rumah untuk subsidi banget gitu ya size-nya kecil gitu ya daripada 36 ya 36 katanya kecil itu dan minta ke dia jadi 45 begini itu telak sih sebenarnya walaupun bercanda ya tapi itu telak gitu kan telak betul ya kalau saya ruangannya si Marwara kok di Gedung Mandiri ya apakah kantor Kementerian Perumahan itu di Gedung Mandiri ya Mbak ya mungkin masih baru kali ya Mas Hersu saya tidak tahu juga karena ini kan merupakan pecahan dari PUPR ya tadi PUPR, kemudian PUPR kan dipecah menjadi perumahan, menjadi PU begitu kan. Jadi mungkin bisa jadi ini belum jadi begitu ya kantornya yang baru. Tapi yang jelas ya dari gestur ARA saja terlihat jengah gitu ya, tidak nyaman. Tapi Pak Purbaya ini memang selonang-selonong begitulah, celemang-celemong kalau kata orang Jawa itu ngomongnya. Dan itu telak, apa yang dia katakan telak begitu ya. Iya, jadi dalam bocah nakal itu Mas.
suka Ya. disebut botuna, tapi itu artinya beda. Kalau botuna tuh apa, nakal dalam hal yang berbeda ya. Tapi kalau Betul. ini memang selalu sering kali menyinggung itu soal data. Habis rapat dengan Danantara pun juga ya seperti itu. Saling berbalas pantun dengan Pak Zulhas yang mengatakan nggak bisa, itu nggak bisa dipotong. Apa dana MBG apa dan sebagainya. Begitu juga dengan Pak Luhut kan berbalas pantun soal MBG itu juga nggak bisa. Tapi dia tetap ya kalau seandainya memang tidak terserap, buat apa itu dana tidak aktif, tidak efektif, harus dialihkan ke sektor yang efektif dan masih kekurangan dana. Ini kan benar. Dan Kalau bayar dia bunga loh Mbak, jangan salah, itu buku duit buat iya turun tangan betul. juga gitu loh. Jadi bukan Iya, duitnya. boncos itu. Dan kalau dia berargumentasi seperti itu ke Pak Prabowo, saya rasa direstui. Makanya apa yang dia katakan, tiba-tiba dari MBG langsung transfer kelebihan dana tersebut ya, artinya itu kan dana sebesar itu triliunan tidak mungkin tidak atas sepengetahuan Pak Prabowo Tapi begitu itu kan. ada yang menarik kalau yang soal soal dana transfer MBG. itu, MBG, karena kan penjelasannya Pak Purbaya menyatakan bahwa ya memang duit yang sudah dialokasikan baru 71 triliun, yang 100 Betul. triliun itu masih dana cadangan yang dipegang gitu. Nah, tapi kan Mhm. kemudian Pak Dadan kan menyatakan bahwa penyerapannya sudah 99 triliun. Kan saya kaget-kaget Ya. itu. Karena Mhm. pada tanggal 3 Oktober saja kalau datanya dari Kementerian Keuangan kan baru 20,6 triliun. Masa dalam Baru waktu itu. 10 hari Mhm. kemudian bisa 99 triliun, itu pertama. Yang kedua, kalau memang alokasinya baru 71 triliun, dari mana dia kok bisa menghabiskan dana 99 triliun? Kan itu kan juga aneh-aneh juga. Dia memang harus dihajar yang begitu-begitu itu kan gitu. Hmm. Iya, jadi markup data begitu ya. Jadi Iya, aneh-aneh iya. banget. Orang Mhm. nggak terlalu orang pinter kok dia dengan dia menyatakan bahwa kita sudah bisa penyerapannya 99 triliun, dari mana? Nggak mungkin. Hanya dalam waktu berapa hari dia bisa menyerap seperti itu, ketika di tengah situasi ribut, keracunan di mana-mana dan banyak dapur-dapur yang kemudian dihentikan operasinya kan Mbak, kemarin itu kan gitu kan. Betul. Nah, ditambah Mhm. lagi tadi penjelasan Pak Purbaya, yang 800 juta 800 triliun masih gue pegang, yang gue alokasikan baru Iya. 7. Betul. Dan itu sudah diketahui umum 71 triliun itu. Iya. Dan dia baru membelanjakan sekitar 20 sekian triliun itu juga sudah menjadi pengetahuan umum gitu. Artinya mungkin tidak hafal data atau mendapatkan laporan yang salah begitu ya Nah, yang dari itu yang ngeri itu kalau gitu masuk ke Pak Prabowo klaim merasa berarti yang salah iya. bukan Pak Prabowo, yang salah yang memberikan laporan kan gitu jadinya kan. Mm-mm. Tapi Iya. itu Mm-mm. menjerumuskan yang seperti itu, menjerumuskan Iya. Pak Prabowo jangan mudah seperti ini. Harusnya orang sekitar Pak Prabowo mulai menyaring ya data-data Iya. dari para Betul. menteri-menteri ini. Mereka harus lihat, Mm-mm. lu jangan apa ya, jangan ngejorokin presiden gua dong, kan mestinya begitu. Karena ya, apalagi MBG itu program andalannya Pak Prabowo, nggak boleh main-main Iya. data-datanya. Nanti Mhm. Pak Prabowo pidato lagi klaim keberhasilan, kemudian orang dilihat loh di mana di lapangan seperti itu kok gitu loh. Itu bahaya yang seperti itu. Iya, jadi orang-orang yang melekat kepada Pak Prabowo, Seskap, Mensesnek, dan kemudian sekarang mungkin kemarin VCO namanya apa, Mas Hersu sekarang yang menjadi juru Kepala bicara Badan dari Komunikasi itu, Pemerintah. iya sekarang menjadi badan gitu ya, itu semuanya harus hafal data di luar kepala, terutama kepada hal-hal yang krusial seperti itu yang akan selalu ditanyakan oleh media dan menjadi pembahasan di masyarakat. Coba kita sekarang lihat ya, ini apa yang dikatakan oleh Laskar Cinta Jokowi tadi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu membangun, Pak Jokowi itu begini begitu begitu. Coba kita lihat ketika era SBY itu memang betul utang kita itu dilunasi, yaitu utang IMF ya Mas Hersu. 4 Dan tahun lebih sebenarnya cepat Pak kalau nggak salah ya waktunya dari jadwalnya jauh gitu ya. lebih cepat, Pak SBY memerintah tahun 2004, ini sudah dilunasi tahun 2006. Padahal janji termnya itu atau janji pelunasan kepada IMF tahun 2010, yang Iya. artinya Pak SBY 4 tahun lebih cepat dari jangka waktu yang diharuskan. Dengan nilai kalau dikuruskan dulu mungkin sekitar 135 jutaan, sekarang mungkin sekitar 140 juta. Triliun maksudnya. Dulu kalau dikuruskan sekitar 135 triliun dan sekarang mungkin 145 triliun mendekati 150 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Saya kemudian teringat soal WUS nih yang sekarang sedang ramai sekali Mas Hersu. WUS ini kan jumlahnya juga seratusan lebih juga begitu, 100 berapa ya? 118 miliar berapa ya? Triliun dia. 118 triliun ya, Ya, sekitar triliun. 100, tergantung dari kurs naik turunnya itu tadi kan. Pada waktu WUS dulu kan masih sekitar mungkin 14-15 Dan bunganya katanya 1 tahun apa? aja 2 triliun ya bunganya ya.
Bunganya 1 tahun 2 triliun. Nah, Dan sementara untuk pendapatannya setahun berapa? pendapatan dari karcis hanya 1,5 triliun. Nah, itu dia gimana mau itu jelas benar-benar bocor Itu itu. gimana? Ya, itu bayar Luar utang aja biasa nggak cukup sekali. ya, belum ngomongin Enggak operasionalnya, cukup. belum apa. Iya, iya. Iya, dan kemudian di masa Jokowi ini, masa Pak SBY itu kan cuma sekitar 1.300, apa dia menimbun utang lah, utang itu naik Menambah dari utang baru. Menambah utang menambah baru. utang baru lah dari masa Megawati, terus kemudian ya naik memang, tapi 1.300 triliunan. Nah, kemudian di masanya Jokowi naiknya kan sekitar 6.000 triliun Mas Hersu selama 10 tahun. SBY selama 10 tahun sekitar 1.300 triliun. Jokowi selama 10 tahun sekitar 6.000 triliun. Itu kan sudah luar biasa. Dan sekarang kalau saya cek ya di data, ternyata setiap bayi lahir di Indonesia itu dibebani utang sebesar 32 triliun sekarang ini. Hah? Maaf, 32 juta. Juta, tiga ya, puluh ya. dua juta. Beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu kalau lihat data masih 19 juta. Itu pun sudah orang terkejut. Per bayi 19 juta, kemudian jadi 25 juta, 29 juta. Ternyata sekarang sudah 32 juta. Setiap anak baru lahir Jadi sudah berutang kalau menanggung. dulu kan orang begitu lihat bayi itu lucunya apa, sekarang begitu lihat bayi 32 juta. Nangis langsung bayi itu. Takut. Iya, Nangis, makanya bayi nangis, lahir nangis. nangis Mm-mm. kenceng-kencengnya dia. Iya, itu realitasnya sekarang ya. Karena ya seperti itu, karena konsepnya kan tuh kerja 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 kerja, bukan mikir 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 gitu Betul. ya. Jadi Betul, betul, betul. Dan ini sekarang ini Mas Setsu perhatikan tidak bahwa kalau di medsos itu ramai sekali meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi oh atas iya kasus ya. Untuk ngebus. bos itu sekarang ya, netizen sekarang fokusnya ke situ Ramai, ya. ramai. Saya Itu juga terus yang ya. ya ngomong apa dibalikin, dibelokin ke situ. Iya, Ngomong apa dibelokin ke saya situ. menariknya apa ya, netizen itu selalu lihat yang kalau kita di media kita sebutnya angle gitu ya. Itu angle-nya Mhm. tajam Iya, ya, dia melihat itu ya kan gitu. betul. Itu luar biasa Mhm. itu. Saya lihat loh, kok mereka langsung sekarang tanggung jawab tuh Jokowi, orang langsung fokus. Jadi mereka Iya, bisa dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa ini sumber permasalahan Jokowi, dan itu memang betul iya. gitu ya. Kok ngomong Mhm. Jokowi lagi sih, Mbak? Pada akhirnya Iya. kekisruhan negara ini Mm-mm. akhirnya bermuaranya ke Jokowi karena Hmm. kekisruhan negara adalah soal ekonomi kan Mas Hersu. Sekarang orang lihat ini dulu harga segini ini segini. Soal telur saja itu sekarang di medsos itu dibandingkan. Iya, iya, Dulu Mbak. zamannya SBY telur itu harganya 14.000 15.000. Kalau sampai Sekarang naik per kilo ya, kalau seandainya naik sampai 16.000 itu mahal banget. Orang udah protes. Sekarang harga telur bisa sampai 30.000, artinya benar. dua kali. Ya. Ini Beras juga inflasinya gitu ya. 100%. Beras juga naik tinggi juga ya, Mbak, sekarang ya. Beras naik tinggi Mas Hersu. Jadi kalau kita sedekah beras dulu tuh biasa saja. Sekarang kita sedekah beras itu orang bisa nangis. Terima kasih. Karena itu kebutuhan tiap hari. Yang pada akhirnya nggak ada lauk nggak apa-apa, yang penting ada beras gitu. Kalau lauk mungkin masih bisa masih bisa garam lah, masih bisa apa yang istilahnya seperti itu. Walaupun sekarang udah nggak layak lah. Masa Indonesia masih sama dengan zaman Jepang atau zaman Belanda dulu kan. Jadi bahkan apa namanya ayam ini kan sekarang kalau saya lihat ini masih sudah menjadi standar lah orang makan ayam. Kalau zaman dulu tahun 70 80 wah ayam lumayan mewah. Kalau sekarang kan sudah Telur biasa aja satu dibagi 4, Mbak. satu aja dibagi 4. Sekarang ayam itu mahal sekali Mas Hersu. Saya tengok harganya per ekor itu sudah di atas 40 semuanya. Jadi apalagi kalau per kilo ya, saya tidak tahu per kilo di setiap daerah beda, tapi bisa sampai harga 50 ribuan. Ini luar biasa banget. Dulu zamannya SBY harga ayam itu masih kisaran 20-an, 25 ribu itu per kilo. Jadi memang kenaikan harga saat ini memang luar biasa. Jadi jangan marah pendukung Jokowi dan termo, lihat data dong. Jangan suruh orang lihat data tapi kalian sendiri nggak mau lihat data. Memang kenyataannya tapi kan setiap negara tentu ada inflasi. Iya ada inflasi, tapi tidak sampai 100% seperti itu untuk barang-barang kebutuhan yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Coba ya kita lihat Mas Hersu. Ini Jokowi disuruh tanggung jawab dan kemudian podcast dari Pak Mahfud MD, ya kita udah lama nih nggak nyinggung podcastnya Pak Mahfud MD. Ini kita perlu kutip nih Mas Hersu. Waktu itu kan sudah ketemu Pak Mahfud dan sudah bilang sendiri ke Pak Mahfud kan bahwa Pak podcastnya nanti
dikutip oleh off the record. Jadi kita perlu nih Pak Mahfud ngomong soal Jokowi yang dia mengisahkan ketika itu dia masih menjadi Menko Polhukam dan kemudian dia mengatakan bahwa Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa ketika ditanya itu ide siapa sih Pak? Itu ide saya sendiri katanya sambil menunjuk kepala. Soal WUS ini ya. Agus ini, jadi kereta cepat ini dia tidak mau mengatakan ide siapa, ini ide saya sendiri. Dan kemudian WUS ini menurut Pak Mahfud kalau harga pembangunannya di Cina itu masih 17 juta per kilometer, kilometer panjang. Jadi pembangunan kereta ini semuanya per kilometer panjang, relnya itu Mas Hersu itu segitu ya. Dan kemudian ketika di Indonesia harganya menjadi 52 juta dolar Amerika. Mana jadi ada markup 3 kali lipat. Ini yang ditanyakan oleh Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini adalah sahabat dari Pak Luhut kalau kita telusur ya, karena mereka ini kan berteman saat sama-sama di kabinet Gus Dur. Betul. Dan kita tahu Pak Mahfud juga pernah memposting dia main ke rumahnya Luhut tapi rupanya ini tidak membuat dia kemudian tidak ngomongin itu begitu. Nah, sementara rakyat sendiri ada sekian nama yang disebut Mas Hersu, Jokowi, terus kemudian Luhut, Rini Sumarno dan juga Erick Thohir yang sejauh ini saya amati diminta untuk bertanggung jawab soal WUS itu. WUS ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita dan sebagainya karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, business to business, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan. Berbunga terus, negara nombok terus. Dan itu kalau lihat term itu bisa sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya. Ini utang-utangnya kalau normal gitu. Masalahnya apa? Gitu, hutang bertambah terus, ya. Nah, sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar. Itu sudah benar, ya. Cuma persoalannya kalau tidak akan membayar ini bagaimana nasibnya itu? Betul. Nasib ini. Ini Mas Bruce, saya Bruce Willis soalnya kata jangan Pak. Waduh. Mas Rizal, ini agar referensinya jelas, tidak disangka mengada-ada. Saya akan menjelaskan soal WUS ini dari sumber terpercaya yang kemarin muncul pada 12 Oktober tahun ini, 2 hari lalu lah. Yang dalam program Dialog Prime-nya itu menghadirkan Agus Pambagio. Dialog Prime-nya siapa Pak? Nusantara TV. Hadir Agus Pambagio sebagai narasumber. Dan Antoni Budiawan. Nah itu dua-duanya pengamat ekonomi pengamat itu mengkonfirmasi apa-apa yang dulu sudah terberitakan 5 tahun lalu udah terberitakan sekarang dikonfirmasi langsung. Jadi begini nih, ya. Dulu ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya ya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan
Menteri Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Jonan. Kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang di... saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden. Atas ide saya sendiri. Gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa. Pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus. Terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir, kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. Demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar. Pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, di memang tengahnya dari dulu Cina. ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya. Lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Selidik, iya, jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Satu wilayah sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Karena di dalam tujuan negara kita dari konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak punya bayar dan karena kelalaian kita dalam hitung, berarti 1 meter tanah pun diambil negara asing itu melanggar konstitusi. Bayar dong ya, Bagi ya. Oke. Bagi, saya kira kita nggak ngomongin yang lain lagi ya, ngomongin itu saja ya. Udah terlalu banyak. Iya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya Hirsu Munarif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.